Loh. Gendong, gendong, gendong. Gendong, gendong, gendong. Hari-hari. Hari-hari. Cerita mistis menyelimuti bangunan bekas rumah sakit bersalin di Kampung Pamitran, Kejaksaan, Kota Cirebon. Adanya perwujudan sosok suster noni Belanda, suara-suara gaib yang kerap kali membuat bulu kuduk berdiri. Suasana sepi dan hening menambah keangkeran dari bangunan ini. Ada apa dengan tempat ini? Pemirsa, malam ini saya sedang berada di sebuah bangunan kosong yang dahulunya pernah digunakan untuk sebuah rumah sakit di daerah Kejaksaan Kota Cirebon. Karena sudah tidak dipergunakan, banyak sekali aktivitas makhluk gaib berupa penampakan dari mulai perawat hingga none-none Belanda. Bagaimana kebenarannya? Di samping saya sudah Pak Yoga. Assalamualaikum Bapak, selamat malam. Bapak, ini sebelumnya saya ingin mengetahui Pak, sebenarnya ini rumah sakit ini sudah berapa lama sih Pak adanya? Sejak tahun Belanda sudah ada. Dahulunya ini memang rumah sakit umum atau rumah sakit apa Pak? Rumah sakit yang saya tahu itu rumah sakit bersalin. Terus ini kan Bapak tinggal di dekat-dekat daerah sini. Lalu itu katanya benar ya Pak, suka banyak ada gangguan atau penampakan-penampakan dari makhluk gaib? Penampakan semacam kayak orang Belanda, terus suster. Ya, makanya kalau malam hari nggak berani masuk ke dalam, apa di depan aja. Jadi di tempat ini hanya ada satpam ya? Jadi satpam itu yang sering diganggu ya Pak ya? Jadi sebenarnya nggak ada tembok dulu tuh. Waktu saya kecil itu di sini pakainya pagar besi itu, pagar kawat besi itu, nggak tembok. Nah waktu itu banyak pohon nangka, banyak ini kuntilanak dulunya. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Assalamualaikum Kang Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini menurut Kang Ujang sendiri gimana nih dengan aktivitas makhluk gaib di tempat ini Kang? Ya, menarik sekali ketika sebuah rumah sakit yang sudah lama tidak ditempati, tidak beraktivitas, banyak sekali penampakan-penampakan dari makhluk gaib, yaitu berupa entah itu berbentuk perempuan atau yang lainnya. Insya Allah atas izin Allah saya akan mengungkap siapa sih makhluk-makhluk gaib itu yang suka menampakkan dan juga suka mengganggu orang-orang yang lewat ataupun bahkan yang datang di sini. Apakah karena itu jadi di sini banyak sekali meninggal atau yang lainnya? Jadi kita bisa langsung mediumisasi sekarang ya Kang ya? Silahkan. Saatnya untuk mediumisasi. Kenapa kalian kesini? Assalamualaikum. Mau apa kau? Ganggu saja. Kenapa memang Anda merasa terganggu dengan kedatangan kami di sini? Anda mau kesini mau apa? Duduk dulu. Ya, coba Anda duduk dulu ngobrol biar kita ngomong baik-baik. Kami mulai menggali informasi. Ya, sebelumnya Saya nunggu sini. Anda punya nama? Gigi kaknya. Ini nama Anda apakah sesuai dengan sosok Anda besar, gede? Iya. Anda sudah berapa lama menunggu tempat di sini? Udah ratusan tahun. Anda bisa menceritakan dahulunya tempat ini seperti apa sih? Tempat ini dulu hutan. Terus dibangun rumah sakit untuk yang melahirkan. Saya yang jaga di sini. Tahun kapan itu dibuatnya? 52. Cuma dulu saya udah ada di sini. Makanya saya di sini, yang ada di sini semua yang saya usir. Ganggu. Maksudnya yang Anda usir itu siapa? Semua yang penghuni. Penghuni siapa? Penghuni yang nyata atau yang tidak nyata? Yang nyata. Kalau nona-nona Belanda itu siapa memangnya? Kurang tahu. Cuma dikubur di sini. Jadi makam itu adalah makam orang Belanda. Belanda. Gitu. Sama suster tuh ada tuh. Ketayangan tuh. Suster tuh. Itu orang Cina tuh. Dari mana Anda tahu dia orang Tionghoa? Ya sama ya. Untuk semuanya juga. 1, 2, 3. Itu sekelompok semua. Dahulu tempat ini kan rumah sakit. Kenapa bisa sampai berhenti? Karena di sini ada kuburan ya, nggak mau diganggu. Memangnya dengan aktivitas orang ada operasi di sini, orang berobat di sini, keganggu makam di sini? Ya. Kata siapa? Jadi yang di sini dia nggak kotor tidak ada. Kan dengan orang melakukan aktivitas operasi atau ada apa-apa di sini kan tidak mengganggu Anda. Nggak. Saya udah bilang nggak mau. Duh. Bukannya nggak mau, saya kan cuma nanya. Kamu datang baik banget. Apa itu maksudnya? Ayo.
Anda mengejar saya, mau apa kalian? Mau apa gimana? Kan saya tadi hanya untuk mencari informasi. Iya. Gimana? Nggak mau. Ya udah, kalau nggak mau Anda pergi. Ya udah, mau kemana Anda? Pulang. Iya, kalau mau pulang tapi Anda keluar, tapi jangan bau badan ini dong. Mau kemana Anda? Hah? Duduk. Duduk. Keluar. Makhluk ini bergerak tak jelas arah. Dirasa tak memberi informasi, mediator disadarkan. Tiba-tiba, seseorang kehilangan kendali. Apa yang terjadi? Assalamualaikum. Tetap di Dua Dunia. Ya sarang saha kadarnya nuju naon di dia. Makhluk ini terus menjerit tak jelas apa yang disampaikan. Assalamualaikum. Kalau saya boleh tahu siapa Anda? Kenapa? Terus Anda maunya apa nih? Wes, tak usah dorong-dorong dong. Anda maunya apa sih? Tiba-tiba masuk, marah-marah, dorong-dorong? Suka ganggu. Saya? Enggak, saya nggak suka ngeganggu. Kami pun mencoba untuk berdialog. Nggak, justru Anda yang tiba-tiba masuk, ada apa, mau apa? Pulang kamu pada. Pulang. Pulangnya Anda yang pulang. Anda sudah lama di sini. Sudah lama. Sudah lama. Biasanya memang apa saja yang Anda lakukan di sini? Apa memang Anda tinggal di tempat ini? Tak disangka, Tempatnya sebelah mana? makhluk ini berlari ke arah pohon. Ya coba Anda duduknya tenang ya, biar kita ngomongnya enak. Nggak bisa. Kenapa Anda nggak bisa tenang? Sifat Anda seperti itu? Saya marah. Marah apa sih? Anda kenapa kesini? Hah? Kan saya sudah bilang ya, saya kesini hanya ingin cari tahu kebenaran tentang, katanya di sini warga banyak bilang bahwa ada penampakan yang sering terlihat. Itulah siapa? Kenapa ketawa? Bener ya, Anda suka keganggu. Kenapa Anda suka mengganggu orang yang di sini itu? Kenapa alasannya? Kenapa? Anda itu kenapa? Manusia bodoh ya. Manusia Kenapa Anda bilang manusia bodoh? bodoh. Iya, kenapa? Menurut Anda? yang pintar. Oh, Anda yang pintar. Pintar. Saya pintar. Apa buktinya bahwa Anda lebih pintar dari manusia? Saya suka ganggu orang. Itu lebih pintar. Kamu jangan bilang-bilang bodoh aja. Saya pengen tahu cerita daripada Anda mau menceritakan nggak? Kalau tidak mau cerita, udah pergi loh. Keluar. Anda kenapa sih tiba-tiba masuk, kenapa? Kamu ganggu sih. Kaget aku. Ganggu gimana? Anda kan sudah lama di tempat ini. Yang biasa Anda amati itu manusia ngapain aja sih di sini? Anda kalau nggak Melihat mau menceritakan udah deh, jangan ganggu-ganggu. Oh, Anda suster ngesot. Kok Anda tahu-taunya dengan suster ngesot? Kenapa ketawa-ketawa? Ada yang lucu. Hah? So, ada yang mau diceritakan pada kamu? Mau pergi? Ya udah, saya paksa ya. Kenapa? Gak mau. Jadi Anda mau cerita? Kamu apa sih? Anda marah karena kedatangan kami. Terus biar Anda tidak marah seperti apa? Nanti kami akan pulang setelah kita ngobrol-ngobrol, kita pulang. Nanti. Nanti pergi.
Ayah mau bertarung sama kamu ya. Jangan bertarung. Saya nggak bisa bertarung. Ya, saya nggak bisa bertarung. Saya bisa berdoa kepada Allah agar Anda pergi dengan baik-baik. Tak mau memberikan informasi, mediator disadarkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makhluk ini tak mau keluar dari tubuh mediator. Ada yang kurang ajar, ya? Kang Ujang pun meruqyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu rabbakum khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum wa la taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna 'ala suratin min misli wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Mediator pun siuman. Belum lengkap informasinya, mediumisasi pun dilanjutkan. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Kenapa Anda tidak bisa jawab salam saya? Iya Kang, nggak bisa Kang, Kenapa memang tidak mengerti? nggak ngerti Kang. Makhluk ini Atau jangan manggil saya mengaku apa, bernama saya bukan Sinyo. apa, Kang. Nama siapa? Sinyolowe kata Husen, bengiane Apa? ning Belanda Memang tujuannya apa datang ke sini jauh-jauh dari mana? tahun 54. Buat apa? Terus bangun Bangun apa? di sini Membangun rumah sakit. Ini rumah sakit milik Anda Iya. itu? Bukan. milik orang tua. Nah, saya hanya pengen tahu aja sejarah dari betapa baik ini. Anda tahu sejarahnya seperti apa dulu? Dulu tempat orang-orang melahirkan di sini, tempat buang ari-ari. Anda kenapa? Suka mengganggu manusia yang ada di sini? Sebenarnya tidak bisa mengganggu. Tapi dengan adanya penampakan sosok makhluk berbentuk seperti none-none Belanda, perawat, itu siapa yang melakukan? Ada orang tua yang berdiri di sana. Siapa? Siapa dia? Orang tua saya. Jadi yang suka menampakkan diri itu orang tua Anda. Iya, Tahu yang suka menampakkan Iya. suster itu siapa? itu perawat yang meninggalnya di sana, Di sana tuh di mana? di rumah sakit Gunung Jati. Terus kenapa dia ada jin yang menyerupai dia di tempat ini? Karena anaknya dikubur di sini, di bawah pohon beringin. Pohon beringin tuh di mana tempatnya? Dialog kami belum selesai, Besar itu. tiba-tiba seseorang kerasukan. Pondok Pura. Apa yang terjadi? Tetap Anda di pernah dua makhluk yang tiba-tiba dunia. masuk ke dalam tubuh itu? Itu bunda. Ada bayangan seperti itu. Pemirsa, saat kami sedang berbicara dengan satu mediator, tiba-tiba ada satu orang yang berteriak berlari tidak sadarkan diri. Dan mediator itu bilang bahwa yang masuk adalah Kunti. Sekarang kita coba datang ke sana. Assalamualaikum. Iya, us duduk dulu duduk. Anda siapa? Siapa sih Anda? Ibunda. Anda siapa? Ona. Ibunda Ona. Kenapa tiba-tiba Anda masuk ke dalam tubuh ibu ini? Saatnya kami mengorek informasi. Minum. Tuh, Ari-Ari. Iya, us. Kenapa? Emang ada apa dengan Ari-Ari? Bayi. Ari-Ari bayi. Terus? Entah kenapa, dia berteriak sambil mencari-cari bayinya. Gendong. Gendong siapa sih Anda? Sakit. Apanya yang sakit? Gendong. Ari. Duduk ya. Ceritakan Anda Coba, siapa? maksudnya apa sih Anda gendong
Ari-ari sakit itu maksudnya apa? Sakit. Siapa yang sakit? Terus yang maksud Anda dengan ari-ari itu apa? Anak siapa? Oh, Mana emang nggak datang tuh? Gak ada. jadi Anda pengen punya anak gitu Nggak ada. maksudnya? Iya. Anda tahu sejarah rumah sakit ini? Tahu nggak? Jadi Anda pernah kerja di rumah sakit ini? Iya. Dulu? Ngepel. Ngepel. Cuci. Oke. Dulu ramai orang di sini? Belum. Belum. Anda tahu kenapa rumah sakit ini sampai tidak digunakan lagi? Nggak tahu. Terus saat rumah sakit ini dipindahkan, apakah Anda ikut juga pindah? Tidak. Kenapa Anda tiba-tiba masuk ke tubuh ini? Ya capek, udah Anda ceritakan. Anda kalau tidak tahu sejarah tempat ini, udah keluar deh. Tiba-tiba, dia berlari menjauh dari kami. Cari bayi. Cari bayi. Bayi. Minum. Mau kemana? Nanti capek loh, haus loh. Haus banyak ada dari situ. Kalau tidak tahu sejarah tempat ini, keluar aja. Ya. Ya, Mak. Anda itu hari-hari bayi. Saya keluar. Tak bisa memberi informasi, mediator disadarkan. Bisa keluar sendiri ya? Keluar. Ya. Perlu dibantu sama Kang Ujang? Dibantu, Kang? Keluar. So. Mediumisasi pun kami lanjutkan. Assalamualaikum. Tidak bisa menjawab salam kami. Anda siapa? Bersyukur, makhluk ini bisa memberi informasi yang diharapkan. Sudah lama. Sejak kapan? Saat rumah sakit ini masih beraktivitas, apakah Anda sudah ada di sini? Iya. Terus lebih suka mana Anda dengan banyak orang dan tempat ini akhirnya sampai tidak digunakan lagi? Saya tetap Tapi Anda keberatan dengan adanya aktivitas orang-orang di sini dahulu? Kenapa? karena burung di sini dijadikan tempat untuk melahirkan dan membuang ari-ari sembarangan. Anda tahu dari mana orang-orang itu membuang air sembarangan? Saya di sini Lalu memang sebenarnya seperti apa seharusnya membuang hari-hari itu? nantikan kita beri bunga Kenapa harus seperti itu? karena ada di sini seperti ini. Terus dengan ketidaksukaan Anda, apakah Anda suka mengganggu orang-orang di sini? Itulah Memangnya makhluk gaib itu suka ya dengan ari-ari? Saya mau tanya, Anda tahu sejarah tempat ini? mau tanya yang seperti apa. Iya, dunia ini gimana? Terus kenapa sampai ditutup? Apa hubungannya dengan makam ini? Itu abdi dalam Abdi dalam Abdi dalam untuk menggung Arya Culang dari? dari negeri seberang. Nah, apa hubungannya sama di sini? Iya. Dia mengikut sangat kolam. Terus kenapa bisa dikuburkan di sini? Kenapa di tengah-tengah rumah sakit? Dulu di sini bukan rumah sakit. Dulu tempat ini apa? Setelah dibangun rumah sakit, kenapa makam ini tidak dipindahkan? Tanah ini dikhususkan untuk sang sayapong dari Keraton Pakuwat. Kenapa Terus, rumah saya sampai iya, bisa ada rumah sakit di sini. Gimana ceritanya? Apakah benar rumah sakit ini dibangun oleh Belanda? Rumah sakit di sini Mendukung apa? tempatkan orang-orang Belanda. Saya penasaran dengan satpam-satpam penunggu di sini, kan katanya sering melihat sosok noni Belanda, sosok perawat, atau tangan buntung itu. Siapa yang suka melakukan hal itu? Karena bangsa kami bisa merubah-rubah. Tapi kenapa melakukan hal seperti itu? Karena bangsa kami ada di sini. Tujuannya apa sih?
memperlihatkan diri seperti itu? Supaya mereka tahu bangsa kami itu ada di sini. Jadi jangan. Terus apakah ada makam itu terus rumah sakit itu tidak beroperasi dan banyak sekali gangguan makhluk halus yang lain? Ini saya masih penasaran sebenarnya yang mendirikan rumah sakit itu siapa sih? Kalau yang membangun orang pribumi, tapi yang menyuruh orang Belanda. Nah, orang Belandanya itu siapa? Apa yang Anda ingin sampaikan kepada orang-orang yang di sini, di dalam sini, atau yang bekerja di sini? Kan di sini masih banyak orang-orang yang kadang praktek, Anda suka gangguin. Tanam dalam hati untuk ingat Tuhan. Nah, kalau ingat Tuhan kan orang beriman tetap dalam hatinya kan itu selalu ingat Allah. Itu secara otomatis. Jangan sembarangan. Sembarangan gimana? Contohnya? Menjaga. Seakan-akan menantang kamu. Memang banyak orang-orang suka teriak-teriak di tempat ini. Mereka bersama temannya suka ketawa-ketawa seakan-akan mengundang masa kami. Tidak boleh. Sampaikan kepada teman-teman Anda, rekan-rekan Anda, jangan sampai mengganggu lagi di sini ya. Iya. Tetaplah Anda pada kehidupan Anda dan kami pada kehidupan kami. Jika Anda mengganggu kami, itu juga sama gitu. Kami juga bisa mengganggu Anda. Ya, mari kita hidup berdampingan sesama makhluk ciptaan Allah. Terima kasih atas informasinya. Di sana pergi sendiri. Makhluk ini pun pamit pergi. Wah, Kang Ujang, apa hikmah yang bisa kita dapatkan dari malam hari ini? Ya, alhamdulillah setelah liputan tadi kita melakukan mediumisasi, terus kita melakukan penelusuran. Ya, pada intinya kita perlu digarisbawahi bahwasanya setiap sesuatu bangunan yang ketika kita tinggal terus itu tidak berfungsi lagi, itu pada intinya kita jangan menyalahkan faktor X. Faktor X ini adalah faktor makhluk halus atau jin dan sebagainya. Karena apa? Dari setiap sesuatu, segala sesuatu yang itu tidak berfungsi, itu kita harus diambil secara logika. Logika di sini ketika bangunan itu kita tidak berfungsi, apa itu? Mungkin karena sudah tidak layak atau gimana. Nah, mengenai gangguan-gangguan makhluk halus yang kadang suka menampakkan diri dan juga mengganggu manusia. Nah, itu karena sudah karakter mereka mengganggu manusia agar iman itu lemah dan juga mudah sekali tertipu daya oleh bangsa-bangsa mereka. Akan tetapi ketika kita untuk menangkal hal-hal semacam itu, ketika ada penampakan atau apa, yang pasti dalam hati kita selalu tanamkan akidah dan juga diperbanyak sholawat. Terima kasih banyak Kang Ujang atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Anda ingin sampaikan kepada orang-orang yang di sini, di dalam sini, atau yang bekerja di sini? Kan di sini masih banyak orang-orang yang kadang praktek, Anda suka gangguin.